pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Gumala, mahasiswa PPG batch 1 2024 dari STP Kap Santo Franciscus Assisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua dengan metode PJBL dengan tema 10 perintah Allah, dan topik yang kedua yaitu implementasi 10 perintah Allah pada kelas 4 fase B tahun ajaran 2024-2025 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Baik, saya luar biasa. Terima kasih untuk semangat anak-anak pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa ya. Seperti biasa kita menyanyikan satu lagu. Ayo silakan berdiri, dan juga yang memimpin doa silakan bertugas, yang bertugas silakan maju ke depan. Ayo. Iya. Ayo semuanya berdiri. Tunjukkan sikap berdoa yang baik ya. Satu jari kananku, satu jari kiri. Ayo. Ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, Dua jari kiriku, ku gabung jadi empat. ku buat kamera Cikrik, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam. Ku buat menara tinggi. empat jari kananku, Empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan. Ku buat telinga lompat. lima jari kananku, Lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku buat berdoa. ayo ambil sikap doa yang baik. Semangat anak-anak, ayo. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Ambrisius, silakan duduk. Baik, anak-anak silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Ambrisius, Andreas Julio, Aurelia, Kimberly, Fredo. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup beriman. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang sejarah asal-usul 10 perintah Allah. Bersama-sama kita sudah menyaksikan video cerita tentang 10 perintah Allah. Nah, minggu ini kita mau tentang implementasi 10 perintah Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun capaian pembelajaran yang mau kita capai itu adalah supaya anak-anak semua bisa memahami itu 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup beriman. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak semuanya bisa memahami 10 perintah Allah dan juga mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang mau diharapkan, yang pertama nanti melalui video pembelajaran, melalui penjelasan dari ibu guru ya, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh dari 10 perintah Allah. Yang kedua, supaya anak-anak nanti bisa membuat desain kreatif urutan 10 perintah Allah ya di dalam kelompoknya itu. Nah, nanti akan dipajang di kelas dan di tempat umum di sekolah melalui media kertas yang memang sudah kalian siapkan minggu yang lalu ya anak-anak. Baik. Anak-anak, coba perhatikan di depan. Apakah anak-anak semuanya sudah hafal 10 perintah Allah? Sudah hafal ya? 10 perintah Allah ya? Apakah anak-anak semuanya sudah menerapkan? Yang mana saja yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari urutan
skala 1 sampai 10? Ada? Ada. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita dalami bersama dan juga melalui desain kreatif supaya anak-anak semua lebih memahami. Nah, anak-anak, lewat 10 perintah Allah ini merupakan hadiah berharga dari Tuhan untuk kita, ya. Allah memberi aturan kepada kita supaya dapat kita jadikan sebagai dasar, ya, untuk melaksanakan hidup, agar hidup kita ini menjadi tentram, menjadi lebih baik kalau kita punya aturan. Dan aturan ini sudah berasal dari Allah sendiri supaya dapat kita terapkan agar semua manusia itu dapat hidupnya baik, ya. Nah, saling mengasihi satu sama lain dan juga kita juga bisa mempertanggungjawabkannya dengan Allah, hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, itulah yang diharapkan. Baik, mari kita langsung pada pokok bahasan yang pertama. Anak-anak sekalian, pada pertemuan ini yang pertama kita mengamati tentang implementasi 10 perintah Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat di gambar itu anak-anak. Nah, perintah pertama, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, taatilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, gambar apa saja yang ada di nomor 1 ini, perintah nomor 1? Gambar apa saja nih? Bermain game. Oke, apa lagi? Dapat duit. Apa lagi? Tertawa, apa lagi? Mengejek, apa lagi? Ini gambar apa Mengubur. nih? Di mana nih? Di kuburan. Di kuburan, ya. Baik anak-anak, apa sih yang dimaksudkan dengan akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja? Artinya apa ini? Supaya kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, ya anak-anak. Bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Manusia harus mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Nah, pada zaman sekarang lihat, manusia itu mengandalkan hidupnya dengan hal-hal yang membuat dia ketergantungan. Yang seharusnya manusia itu harus tergantung hidupnya kepada Allah. Oh, dari perintah ini sebenarnya Allah ingin supaya kita tetap mengandalkan, hanya percaya Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan keselamatan manusia, ya. Nah, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. apa maksudnya? Tidak boleh menyebut dengan Ya, dengan sembarangan. supaya kita menghormati nama Tuhan. Boleh tidak sebut nama Tuhan tidak sembarangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya apa nih? Mari kita lihat, ya. Berdosa. Contohnya, ya. Nah, menggunakan nama Tuhan sebagai umpatan tidak boleh. Boleh. Ya, bercanda menggunakan nama Tuhan sedikit-sedikit nama Tuhan disebut. Ya, kemudian juga pada saat berdoa kita menunjukkan sikap yang kurang baik, ya. Itu juga kita tidak menghormati Tuhan. Lalu tidak menjaga kesucian tempat ibadah. Ya, pada saat kita di gereja, ya, kita lebih bermain-main ataupun makan dan lain sebagainya, ngobrol, main HP, berarti kita tidak menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan. Paham, ya? Kuduskanlah Hari Tuhan. anak-anak. Kapan kita menguduskan hari Tuhan? Minggu. Pada hari Minggu. Umat Kristen, umat Kristiani, umat Katolik seluruh dunia itu mempunyai hari wajib menghormati Tuhan, yaitu pada hari Minggu. Dalam 5 perintah gereja juga, selain hari Minggu juga pada hari-hari raya yang disamakan dengan hari Malam Sabtu. Minggu. Contohnya, ya, misalnya hari. Baik, silakan yang keempat apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa kita perlu menghormati ayah dan ibu? Karena dia sudah melahirkan, membesarkan kita, ya. Nah, wajib bagi kita penerapannya harus mendengarkan orang tua. Apalagi dengan cara sopan. Apalagi baik, membantu, Tidak membantah orang tua. tidak membantah orang tua. Oke, baik. Menjaga nama baik. Oke, menjaga nama baik. Nah, kemudian jangan membunuh. Oke, lanjut, ya. Jangan membunuh, tidak boleh, ya. Kemudian jangan berzina, ya. Nah, coba lihat, ya. Kalau ini kita harus menjaga kesucian tubuh kita, ya, merawat tubuh kita dengan baik. Tidak boleh mencuri, kemudian jangan bersaksi dusta, tidak boleh
keluarga, kita harus menghormati keluarga orang lain, pasangan orang lain, termasuk dengan teman-teman ya. Nah, kalian punya teman ya, jadi harus dijaga perasaan temannya ketika sedang berteman, tidak langsung berebut begitu saja, tapi juga dihargai. Baik, ini yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Ini yang terakhir ya. Nah, intinya bahwa dari perintah Allah yang ke-10, coba lihat, kita diharapkan untuk menghargai milik orang lain. Misalnya ya, di sekolah apa misalnya? Ayo. Belajar dengan rajin, apa lagi? Tidak mencontek, menghormati guru dan teman. Di rumah apa? Semuanya. Dan agama. Oke, di masyarakat bersikap sopan. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita semua sudah memahami implementasi 10 perintah Allah, ya, perintah Allah itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugas anak-anak supaya lebih mendalami, membuat desain kreatif untuk mendalami 10 perintah Allah itu melalui poster yang memang sudah kalian siapkan minggu yang lalu ya. Silahkan dikerjakan di dalam kelompok, dikeluarkan alat dan bahannya. Silahkan. Ya, punya kalian apa? Aku juga ada bawa ini. Halo anak-anak. Ya, silakan dilanjutkan. Tugasnya adalah membuat desain kreatif dalam kelompok ya. Nah, silakan. Memang sudah kalian siapkan di jadi lagi. Beda kelompoknya minggu yang lalu dengan minggu yang sekarang ya. Silakan dilanjutkan. Ayo. Bagi tugas ya. Siapa yang bagian presentasi? Ya. Siapa yang bagian ini? Siapa yang membacakan? Ya. Itu juga keluar sini. Aneh. Ada sampai 10 dan dia sampai ada dari 10 kali dari 1 sampai 4. Oke. Kalau kita dikumpul, tadi kan saya keluar. Kita tengok ada dari pas keluar. Ini jelas beda Siapa yang 1 sampai 3 bacanya? Nah, contohnya siapa yang sebutkan contoh? Ketergantungan dengan HP misalnya.
Selain ibu, kan bu, bukan sini kan bu. Kakak udah. Udah. Dia bagian yang lain bagian mana lagi? Bu, kata dia kami bisa maju, Bu. Aku harus. Ini kan udah tinggal nulis. Ini yang membacakan, ya. Kalau bisa dah, bisa udah nih. Udah mungkin bisa di. Aku semua pergi jawab kamu. Jawabnya yoga. Langsung angkat. Sarang dulu. Bapak kan pakai yang kecil yang besar aja. Bawahnya baru. Yang mana? Abang tak boleh ibu kalian. Kenapa kau? Sakit. Jangan kena biru. Minimal benar banyak komplain. Tak warna pink. Warna pink. Warna hijau. Warna hijau. Minta satu deh bang. Benar-benar. Ada tuh. Tradisi Ada yang mau warna ya, Bang? Mau warna ini? Teman-teman yang mau warna ya? Kakinya kulit kan, warna kulit, warna oranye ya, tapi rasa tebal-tebal. warna sebelah sana. Wah, sempit. Woi, mana diklaim? Udah babak kan udah yoga, dipikir kok. Terus sembarangan. Jangan sekali di sini. Iya, coba Yang tebal biar cepat terbentuk ya. Ingat ya siapa yang bagian pengantar. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan hasil ujian pagi. Nama-nama kelompok kami adalah Carol, Leo, Yoga. Ini.
Siap ya bagi tugas ya. Ini jadi satu kali kita. Oh habis ini nanti habis presentasi. Perasaanmu hari ini apakah ada yang sedih? Ada yang senang? Halo anak-anak. Hai, sudah? Sudah? Oke, ayo sebentar lagi nih, selesaikan ya, semangat. Apa yang susah? Ada yang kendala? Tidak ada. Kalau yang sudah selesai silakan dibereskan. Siap-siap presentasi ke depan pembagian tugas dalam kelompok ya. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah semua? Sudah. Sekarang kita siap-siap mempresentasikan hasil dari proyek kalian ya. Boleh Tuhan? Yes, yes, yes. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan kepada kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Siap-siap yang kedua ya. Ayo silakan disimak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan proyek kami. Nama kelompok kami Laura Vera, Destriana, Paredo, Aurelia, dan Setiano Saputra. Poster kami menggambarkan tentang 10 perintah Allah. Perintah Allah yang 1-3 menghubungkan tentang Allah dan manusia. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada sesama, berbakti kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Contohnya seperti percaya penuh kepada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Contohnya kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Tuhan. Contohnya seperti hari Minggu. Sampai 10 menghubungkan tentang hubungan dengan sesama manusia. Hormatilah ayah dan ibumu. Contohnya sopan dan menghormati. 5. Jangan membunuh. Contohnya seperti jangan menyakiti orang ataupun bully. 6. Jangan berzina. Contohnya menjaga kesucian tubuh kita. 7. Jangan mencuri. Jangan mengambil milik hak orang lain. 8. Jangan menasihati terhadap sesama. Seperti jangan berbohong. 9. Jangan mengirim. Jangan mengambil
orang lain. 10. Jangan mengintimidasi sesamamu secara tidak adil. Jangan mengambil punya orang lain. Hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Coba lihat. Oke, bagaimana hasilnya? Bagus ya, kreatif ya. Selamat kelompok 1 sudah menyelesaikan proyek. Silakan ditempel di sini. Dan kalian Cecilia, Angela, Diana. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, semangat. Oke, silakan kaptennya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami 1. Ambrosius, 2. Andreas Julio, 3. Valentino Leo, 4. Grace, 5. Cecilia, Angela, Liana. 10. Perintah Allah. 1. Jangan menyembah berhala. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan berlebihan. 3. Kudusilah hari Tuhan. 6. Jangan tidak menyebut nama Tuhan. 8. Jangan berarti dusta tentang sesamamu. 9. Jangan melindungi istri samamu. Jangan melindungi. Oke, silakan ditempelkan di depan. Ayo, semangat. Sebenarnya apa Bu? Ya, enggak apa-apa, belajar lagi ya. Sekian hasil proyek kami. Terima kasih. Ya, silakan beri apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Sekarang kita menyimpulkan bersama. Anak-anak, 10 perintah Allah itu merupakan memang aturan yang sudah dibuat Allah untuk manusia. 10 perintah Allah itu, perintah Allah yang pertama sampai ketiga itu mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Sementara perintah yang keempat sampai perintah yang ke-10 itu adalah mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Nah, kalau kita semuanya bisa ya menghayati 10 perintah Allah ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga bisa merasakan kehidupan yang lebih damai, bahagia, dan tentram, ya. Serta kita sungguh-sungguh dapat menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama, ya anak-anak. Baik, sebagai refleksi kita pada hari ini, anak-anak silahkan tuliskan refleksinya ini. Nah, anak-anak silahkan diisi hasil lembar refleksi pada hari ini ya. Ada 4 pertanyaan. Silahkan anak-anak isi ya. Ya. Oke. Silahkan dijawab ya. Oke. Nah, yang pertama, apakah aku selalu mematuhi tata tertib? Ya. Kemudian setelah mempelajari asal-usul itu, apakah anak-anak semuanya sudah memahami 10 perintah Allah? Sanggupkah kalian menerapkan 10 perintah Allah dalam hidup sehari-hari? Sanggup ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Baik. Apakah memuaskan? Memuaskan. Oke, terima kasih. Baik, silakan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelumnya Ibu akan membagikan soal sumatif dulu. Silakan anak-anak kerjakan ya. Sumatif pada pertemuan yang kedua.
Ya. Nah, silahkan dikerjakan hasil tes selanjutnya ya. Ya. Apa-apa kerjakan ya di kurikulum. Nah, Dek. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan aja. Nah, kumpulkan. Oke, sudah selesai. Baik, anak-anak. Sekarang kita berdoa penutup ya. Silakan Kimberly tutup dengan doa. Ya, ambil sikap doa yang baik. Ayo semuanya berdiri. Akhiri pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Murid Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Silakan.